Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Waqad qala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi as-saminu ay yaqta'a as-salata inda khurujil imam wa yaqta'a al-kalama aidan bal yashtaghilu bi jawabil muazzin ثم باستماع الخطبة وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل ولا يحكم بتحريم هذا السجود فإنه لا سبب لتحريمه. وقد روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما قال من استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولغى فعليه وزران ومن لم يستمع ولغى فعليه وزر واحد. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو ما فقد لغى ومن لغى والإمام يخطب فلا جمعة له. وهذا يدل على أن الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق. وفي حديث أبي ذر أنه لما سأل أبيا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال متى أنزلت هذه السورة فأومأ إليه أن اسكت فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبي اذهب فلا جمعة لك فشكاه أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي وإن كان بعيدا من الإمام فلا ينبغي أن يتكلم بالعلم وغيره بل يسكت لأن كل ذلك يتسلسل ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى المستمعين إلى آخر. Makna dari kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Yang kedelapan daripada adab Jumat, memutuskan salat, memutuskan sembahyang sunat ketika keluarnya imam dan juga memutuskan percakapan. Maksudnya adalah kalau kita misalnya sembahyang sunat di masjid, sembahyang habis 2 rakaat, sembahyang lagi habis 2 rakaat, sembahyang lagi, menunggu. Kemudian khatib sudah naik ke mimbar, ampih sembahyang. Diganti dengan mendengarkan azan dan menjawabnya. Jadi artinya memutuskan salat itu bukan parahatan kita sembahyang sunat umpamanya imam naik mimbar baampih sembahyang, bukan itu maksudnya. Memutuskan salat. Ini orang yang menunggu waktu Jumat dengan sembahyang. 2 rakaat sembahyang, salam berdiri lagi, salam 2 rakaat berdiri lagi, salam berdiri lagi. Khatib naik ke mimbar, ampih. Dengarkan muazzin azan. Maksudnya kayak itu. Jangan misalnya muazzin sudah azan masih gitu sembahyang pulang, nah jangan lagi itu. Tapi kalau parahatan kita sembahyang pas orang khatib naik ke mimbar, orang azan kedua tarusakan ke sembahyang tuntungakan sembahyangnya. Jadi artinya memutuskan salat macam itu maksudnya. Memutuskan salat ketika keluarnya imam dan juga memutuskan percakapan. Misalnya rahatan ada ceramah, rahatan ada bepandir, rahatan ada nang berkisah. Begitu khatib sudah keluar dari tempatnya menuju mimbar, nah berhenti itu percakapan. Ya, macam kayak di Masjid Nabawi umpamanya atau Masjidil Haram, di situ menunggu khutbah itu macam-macam manusia. Ada yang sekelompok di situ dudukan muzakarah ilmu,
Satu yok di sini dudukan baca Al-Quran, satu yok di sini dudukan berzikir, lain-lain. Jadi begitu khatib sudah keluar naik ke mimbar, nah semuaan menghentikan kegiatan-kegiatannya. Bahkan ia sibuk dengan menjawab muazzin. Azan Jumat 2 kali. Azan yang pertama itu hanya azan lil i'lam, untuk memberitahu. Belum lagi dikatakan itu azan Jumat yang sebenarnya. Azan Jumat yang sebenarnya itu adalah azan yang kedua. Nah, azan yang kedua itulah yang berlaku hukum Jumat, di mana kita haram berjual beli sesudah azan yang kedua itu. Azan yang pertama belum ada hukumnya. Itu hanya sekedar menyuruh orang supaya masukkan ke masjid. Azan yang pertama itu. Kemudian mendengarkan khutbah. Telah berlaku adat sebagian orang-orang awam dengan sujud ketika berdirinya muazzin. Mungkin di daerah mana, di kampung mana, di situ bila muazzin berdiri hendak azan, jamaah ini sujud. Nah, perlakuan macam itu padahal tidak ada dasarnya. Itu kada ada dalilnya dalam asar dan hadis, baik para sahabat kada ada melakukan seperti itu. Tetapi jika bersesuaian atau kebetulan dengan sujud tilawah, sujud sajadah, misal kita membaca Alif Lam Tanzil As-Sajdah, baca begitu sampai kepada ayat wahum la yastakbirun, muazzin berdiri hendak bang, kita pas sujud, nah itu kan jadi soal. Maka tidak mengapa dengannya untuk berdoa di waktu sujud itu, karena itu adalah waktu yang mempunyai keutamaan. Dan sujud ini tidak dihukumkan haram karena tidak ada sebab pengharamannya. Jadi artinya muazzin itu berdiri sujud, tapi sujudnya ini berbetulan dengan kita membaca surat-surat sajadah, surat yang ada sujudnya. Itu ada jadi masalah, bahkan bagus. Baca Alif Lam Tanzil tadi, baca sampai wahum la yastakbirun, pas berbetulan muazzin berdiri hendak azan yang kedua, sujud kita pas bacaan kita memang sujud juga, nah itu bagus. Tapi kalau berdahara sujud wara, nah itu kada ada dalilnya. Kada ada dalilnya. Bacaan Quran kada, misalnya begitu muazzin hendak naik azan yang kedua, sujud ha, nah itu kada berdasar. Kada berdasar. Telah diriwayatkan dari Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya berkata, barang siapa yang mendengarkan dan diam maka ia mendapat 2 pahala. Orang mahutbah, khatib mahutbah, kita mendengarkan sekaligus kita diam. Pengertian diam di sini, diam secara menyeluruh, diam mulut daripada berkata-kata, diam anggota tubuh daripada berbuat yang sia-sia. Khatib berkhutbah, kita diam mendengarkan, maka ia mendapat 2 pahala. Pahala diamnya dapat, pahala mendengarkan khutbah itu dapat. Walaupun kadang mengerti isi khutbah itu. Jamaah itu kada disyaratkan mengerti khutbah, kada. Syaratnya mendengar aja. Misalnya khatibnya bahasa Inggris, kada nang pahamnya, kada jadi masalah. Asal mendengar. Khatibnya bahasa Arab mah khutbah, kada nang pahamnya orang, kada sarana paham, nang penting mendengar.
Wa idza sa'idal khatibul mimbar fastami'u lahu. Bila khatib sudah naik mimbar, fastami'u lah, dengarkan. Adalah pahamkan, ada dengarkan aja. Barang siapa yang tidak mendengarkan dan dia diam, maka ia mendapat satu pahala. Jauh lawan khatib duduk sehingga kada mendengar apa yang dihutbah, tapi sidin diam aja, dapat satu pahala. Barang siapa yang mendengar dan berbuat sia-sia, maka atasnya mendapat 2 dosa. Khatib berkhutbah mendengar, gerunung-gerunung bepandir, atau kada bepandir cuma tangan kada kakaruan ngapakah dikuritisi. Pengertian diam tadi, diam anggota tubuh daripada berbuat nang sia-sia, diam mulut dari berkata nang sia-sia. Misalnya khatib menghutbah, kuku kau dikuritisi nang apa mah bujur ya diam, cuma gawian lain ada anggota tubuh termasuk nang sia-sia. Ada beranai tangan. Barang siapa yang mendengar dan berbuat sia-sia, maka atasnya mendapat 2 dosa. Untung aja perempuan kada wajib Jumat. Kada wajib Jumat ngalih bana bini-bini. Kenapa? Ngalih beranai. Gurunuman di mana aja. Untung laki-laki aja yang wajib sembahyang Jumatnya kalau beranai mengadakan khutbah itu. Barang siapa yang mendengar dan berbuat sia-sia, maka atasnya mendapat 2 dosa. Dan barang siapa yang tidak mendengar dan ia berbuat sia-sia, maka atasnya 1 dosa. Nah, kada mendengar khatib mahutbah kalau bepandiran maka atasnya 1 dosa. Di warung dudukan hanya mendengar bang orang mahutbah, pandir gerunuman, orang kamat hanya kena kamu sejidan, nah kartakah sembayangnya pulang. Dan barang siapa yang tidak mendengar dan ia berbuat sia-sia, maka atasnya 1 dosa. Itu perkataan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit aw mah faqad lagha, wa man lagha wal imamu yakhtubu fala jumu'atalah." Artinya sabda Rasulullah, barang siapa yang berkata kepada temannya padahal imam sedang mengkhutbah, dengarkanlah baik-baik atau jangan, maka sia-sia. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia padahal imam sedang mengkhutbah, maka ia tidak mendapat Jumat. Dengarkan khutbah, anak kawan yang bepandir no umpamanya sama seorang mula keributan ngarannya, atau menagur diam, seorang nang bersuara. Bila kita demikian, kita nang kada mendapat pahala Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwa menyuruh orang untuk diam itu semestinya dengan isyarat. Dengan isyarat. Kalau orang mahutbah, kita mendengar ada kawan kita nang bepandir, tegur tapi dengan isyarat, jangan dengan suara atau limparan batu kecil, batu kerikil, bukan dengan ucapan. Di dalam hadis Abi Dzar bahwasanya ketika ia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab padahal Nabi sedang berkhutbah, ia bertanya, kapankah surat ini diturunkan? Nabi sedang berkhutbah. Abu Dzar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat ini kapan diturunkan? Maka ia Ubay mengisyaratkan kepadanya Abu Dzar untuk diam.
Ketika Rasulullah SAW turun, Ubay berkata kepadanya Abu Dzar, pergilah, kamu tidak mendapatkan Jumat. Ikam tadi Abu Dzar kada berpahala Jumat. Napa ikam bertakun lawan aku apabila ayat ini diturunkan? Abu Dzar mengadukannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, benar Ubay, benar Ubay. Padahal positif nang ditakunakan itu. Rasulullah membaca ayat dalam khutbah, Abu Dzar bertakun, ayat ini apabila diturunkan. Nah, ucapan seperti itu menghilangkan pahala Jumat. Dan jika ia jauh dari imam, maka ia tidak sayogianya untuk berbicara tentang ilmu. Misalnya jauh daripada khatib sehingga kada mendengar orang khutbah, itu pun kada pantas berbicara ilmu, guru ruman, pandir hukum misalnya, kada baik juga. Dan lainnya, tetapi ia diam mestinya, karena hal itu berantai. Gerunum bicara masalah ilmu itu karena sambung menyambung berantai dan menyampaikan kepada suara yang samar sehingga berakhir kepada para pendengar, akhirnya mengganggu orang. Dan ia tidak duduk pada lingkaran orang yang bercakap-cakap. Jauh kita mempandiran misal di sini orang mahutbah, jauh kita. Barang siapa yang lemah dari mendengarkan karena jauh, maka hendaklah ia mendengarkan baik-baik, itulah yang disukai. Menekan kita jauh misalnya kadang-kadang diam, itu yang lebih disukai. Apabila waktu berkhutbah imam itu dimakruhkan untuk salat, maka bercakap-cakap itu lebih utama kemakruhannya. Khatib berkhutbah sembahyang aja kada boleh, apalagi bepandir. Ali karramallahu wajhah berkata, dimakruhkan salat itu pada 4 saat, yaitu sesudah salat subuh. Sesudah sembahyang subuh makruh sembahyang sampai terbit matahari lewat sakadar tumbak, ujar di dalam kitab fikih. Sakadar tumbak itu artinya 16 menit kurang lebih. Umpamanya terbit matahari jam 6 lewat saparapat, maka hanya sembahyang sunat. Sesudah salat asar jangan hendak sembahyang sunat juga. Tengah hari artinya pas matahari di tengah, jangan hendak sembahyang juga. Dan salat di mana imam sedang mengkhutbah. Yang ke-9, dalam makmum Jumat hendaklah ia memelihara apa yang telah kami sebutkan pada selainnya. Apabila ia mendengarkan bacaan imam, maka ia tidak membaca selain Al-Fatihah. Cukup Fatihah dibaca makmum. Apabila ia selesai dari Jumat, maka ia membaca Alhamdulillah Al-Fatihah 7 kali sebelum ia bercakap-cakap, dan Qul huwallahu ahad dan Mu'awwizataini surah Al-Falaq dan An-Nas 7 kali. Dan kayak biasa itu sudah. Sebagian salaf meriwayatkan bahwa orang yang mengerjakannya akan terpelihara dari Jumat ke Jumat berikutnya dan menjadi penjaganya dari syaitan. Setelah Jumat disunnatkan untuk membaca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha terpuji, wahai zat yang memulai, wahai zat yang mengembalikan, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha mencintai, kayakanlah saya dengan barang halalmu dari barang haram laranganmu, dan dengan anugerahmu dari selain. Berapa kali membaca itu? Rasulullah kadang menentukan secara jelas dalam hadis ini.
Ada yang mengatakan dibaca sekurang-kurangnya 3 kali, hendak lebih 5 kali, hendak lebih baik lagi 7 kali, hendak lebih baik lagi 9 kali, lebih baik lagi 11 kali. Jadi mulai 3 tambah 2 tambah 2 sampai 11. Dikatakan bahwa barang siapa yang mengakalkan terus-menerus membaca doa ini, maka Allah yang Maha Suci mengayakkannya dari makhluknya, dan ia memberi rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak diperkirakan. Jadi untuk orang yang sembahyang Jumat, doa yang paling baik dibaca doa ini. Misalnya kita jadi imam Jumat, doa apa yang dibaca yang paling bagus, doa ini dahulu dibaca. Hendak tambahan yang lain sesudah ini, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mumdi'u ya Mu'id ya Rahim, itu yang paling baik. Sesudah Jumat ia salat 6 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sesudah Jumat, dan Abu Hurairah meriwayatkan 4 rakaat. Ali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan 6 rakaat. Seluruhnya itu sahih dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda, dan yang lebih sempurna itu adalah lebih afdal. Tontong sembahyang Jumat habis bacaan 77 tadi dan bacaan-bacaan yang lainnya, hanya sembahyang. Ada bacaan-bacaan yang bagus lagi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Ad-Dailami, bahwa kata Rasulullah, siapa yang mengata sesudah sembahyang Jumat dan dia masih duduk, belum berdiri dari tempat duduknya, membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, buat azimnya yang kedua astaghfirullah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, astaghfirullah 100 kali. Ghafarallahu lahu mi'ata alfi zambin, Allah ampuni bagi dia 100.000 dosa. Allah ampuni bagi dia 100.000 dosa. Wali walidayhi arba'ata wa isyrina alfa zambin, dan untuk kedua orang tuanya diampuni 24.000 dosa. Ini digawi seumur hidup barang sekali. Enggak ada hendak tiap minggu menggawi. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, astaghfirullah 100 kali. Imbas sembahyang Jumat sebelum berdiri dari tempat duduk. Berarti belum sembahyang ba'diyah ngarannya dulu. Yang sudah sembahyang berdiri ngarannya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah 100 kali. Allah ampuni 100.000 dosanya dan 24.000 dosa kedua orang tuanya. Nah, betuntong bacaan itu ayo anak sembahyang lagi. Sesudah Jumat ia salat 6 rakaat tadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sesudah Jumat, dan Abu Hurairah meriwayatkan 4 rakaat. Ali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan 6 rakaat. Seluruhnya itu sahih dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda, dan yang lebih sempurna itu adalah lebih afdal. Macam-macam caranya ini. Ada yang mengatakan
sesudah Jumat itu kita tuntung bacaan-bacaan tadi, sembahyang ba'diyah Jumat 2 rakaat. Ba'diyah Jumat 2 rakaat. Karena bulik ke rumah tambah sembahyang sunat mutlak 4 rakaat sekali salam. Tuntung bewirid Jumat, tuntung berdoa sudah, bewirid sudah, sembahyang ba'diyah Jumat 2 rakaat, bulik ke rumah, tambah di rumah 4 rakaat sekali salam, sunat mutlak. Sunat usalli 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Ada lagi pendapat yang menerangkan sesudah tuntung sembahyang Jumat, tuntung bewirid, tuntung bebacaan, tuntung doa, sembahyang ba'diyah Jumat 4 rakaat sekaligus sekali salam. Ba'diyah Jumat 4 rakaat sekaligus sekali salam, boleh ke rumah 2 rakaat di rumah sunat mutlak. Nah, ini masih nggak singgah ya tengah jalannya buliknya nih. Boleh ke rumah sembahyang Jumat, sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. 2 macam bicaranya. Pendapat yang ketiga, ada lagi yang mengatakan bahwa sembahyang kada ba'diyah. Kada ba'diyah. Sembahyang sunat mutlak saja 2 rakaat di masjid, tambah 4 rakaat di masjid juga. Kada ada ba'diyah-ba'diyahan. Ada juga pendapat ulama seperti itu. Atau sebaliknya, sesudah sembahyang Jumat, sudah wirid, sudah doa, sembahyang sunat mutlak 4 rakaat sekaligus salam di masjid, tambah 2 rakaat di masjid pulang, sunat mutlak juga. Kada ada ba'diyahnya. Nah, jadi ada 4 macam cara menggawinya tuh. Ada 4 macam. Pertama, 2 rakaat ba'diyah. Boleh ke rumah tambah 4 rakaat sekali salam, sunat mutlak. Yang kedua, ba'diyah 4 rakaat sekaligus sekali salam, ba'diyah Jumat. Karena boleh ke rumah 2 rakaat sunat mutlak. Yang ketiga, sesudah tuntung Jumat wirid dan doa, sembahyang sunat mutlak 4 rakaat sekaligus sekali salam, tambah 2 rakaat sunat mutlak, kada ada ba'diyah. Nah, yang keempat, sesudah Jumat 2 rakaat sunat mutlak salam, ditambah 4 rakaat sekaligus sekali salam, sunat mutlak juga. Nah, jadi 4 macam tuh. Aman nyaman dasarnya kita menggawi antara 4 itu. Walhasil imbas sembahyang Jumat itu disuruh 6 rakaat sembahyang. Yang ke-10, adab Jumat, ia tetap di masjid hingga ia salat asar. Nah, kada bebulikan lagi. Kada dipadahkan, kada itu beamalan, kada begana di masjid, guring kenapa kah sampai asar. Yang penting i'tikaf. Jadi i'tikaf mulai datang pokok 11 ke masjid, i'tikaf umpamanya sampai kena asar di masjid pulang. Jika ia tinggal sampai maghrib, maka itu paling utama. Maghrib punya boleh ke rumah. Dikatakan barang siapa salat asar di masjid jami', maka ia mendapat pahala haji, dan barang siapa salat maghrib, maka ia mendapat pahala haji dan umrah. Jika ia tidak merasa aman akan berpura-pura dan masuknya penyakit seperti riya atasnya dari pandangan makhluk kepada i'tikafnya, atau ia takut masuk pada sesuatu yang tidak berguna, maka yang lebih utama adalah ia kembali ke rumahnya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, memikirkan tafakkur mengenai nikmat-nikmatnya, bersyukur kepada Allah atas taufiknya, takut daripada kelalaiannya, mengawasi hati dan lidahnya sampai terbenam matahari, sehingga saat yang mulia itu tidak terlewatkan atasnya.
amunnya asa kuatir kalau pinaria, kuatir kalau kada bisa menjaga hak-hak masjid. Mun bagana mulai 11 jam 11 sampai maghrib, kuatir kalau ria, kalau kada bisa menjaga hak masjid. Nah, lebih baik boleh ke rumah. Boleh ke rumah diisi waktu dengan ibadah seperti tadi. Dan tidak sayogianya ia bercakap-cakap di masjid dan lainnya dari tempat-tempat sujud salat dengan pembicaraan masalah dunia. Mun anggaran bahasa yang Jumat bependiran di masjid, kisah politik macam-macam, lebih baik boleh ke rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza atar rajulul masjid fa aksara minal kalam, fataqulul malaikatu lahu uskut ya waliyallah." Kalau orang tuh di masjid, ujar Nabi kita, di masjid bepandiran, pandir dunia, malaikat berkata, uskut ya waliyallah, diamlah kamu hai wali Allah. Jadi orang yang di masjid itu dianggap sebagai wali Allah, walinya Allah. Ini bepandiran masalah dunia, ujar malaikat, oh wali Allah berdiam. Amunnya kada maasi bepandir terus, ujar malaikat, uskut ya bagidallah, diamlah wahai orang yang dimurkai Allah. Sampai jadi wali sudah. Masih bepandir juga, ujar malaikat, uskut alaika la'natullah, diam kamu atas engkau laknat Allah. Itu di masjid pembicaraan masalah dunia. Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun yakunu hadithuhum fi masajidihim amra dunyahum laisa lillah ta'ala fihim hajatun fala tujarisuhum. Artinya akan datang kepada manusia zaman atau masa yang mana pembicaraan mereka di masjid-masjid mereka adalah urusan dunia mereka. Di masjid pandir dunia. Tidak ada hajat bagi Allah terhadap mereka, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka itu. Masjid, ngaran masjid itu mana tempat yang diwakafkan untuk masjid, itu ngarannya masjid. Misalnya tanah 40 kali 40 diwakafkan untuk masjid. Nah itulah masjid. Misalnya dibangun masjidnya cuma 20 kali 20, berarti ada halaman sisa. Halaman itu masih hukumnya masjid karena wakaf untuk masjid. Di pelataran masjid sama aja hukumnya dalam masjid. Jadi misalnya masjid itu bukan hanya terbatas bangunannya aja, masjid kada. Tanah yang diwakafkan untuk masjid itu masjid ngarannya. Keterangan adab-adab dan sunat-sunat yang keluar dari urutan yang terdahulu yang mengumumi pada seluruh siang ada 7 perkara, yaitu 1. Mendatangi majelis-majelis ilmu pagi-pagi atau sesudah asar hari Jumat itu, dan tidak menghadiri majelis-majelis kisah. Artinya kita tolak ke majelis ilmu besokan Jumat atau kamarian Jumat, tapi yang kita datangi itu majelis ilmu, bukan majelis bagi kisahan. Maka tidak ada kebaikan dalam perkataan mereka. Bagi kisahan itu kan ada kebaikannya. Kenapa? Karena kisah-kisah itu kebanyakan hadis-hadisnya munkar, hadis-hadisnya batil, hadis-hadisnya maudhu. Dan tidak sayogianya orang yang berkeinginan akhirat untuk kosong dari kebaikan-kebaikan dan doa-doa pada seluruh hari Jumat, sehingga saat yang mulia itu menemuinya sedangkan dia dalam kebaikan. Jadi Jumat itu hari raya kaum muslimin, hari Allah banyak melimpahkan anugerah. Sayogianya hari itu jangan disia-siakan untuk urusan-urusan duniawi, diisi dengan urusan kebaikan, supaya dalam saat nang
mustajab hari Jumat itu kita berada dalam kelakuan baik. Kebaikan itu bukan hanya membaca Quran, bukan hanya membaca salawat, bukan hanya zikir. Kebaikan itu banyak. Termasuk it'amut ta'am, memberi makan orang. Jadi mulai ibu-ibunya di rumah, bini-bini yang menyiapkan makanan, membesuhi piringnya, mengurakakan hambalnya, itu dapat pahala hari Jumat. Termasuk berbuat kebaikan. It'amut ta'am termasuk lagi perbuatan yang bagus dilakukan hari Jumat, silatul arham, bailang lawan keluarga hari Jumat. Termasuk perbuatan yang dimuliakan. Imatatul aza anit tarik, gotong royong, bersihi gut-gut jalan-jalan, termasuk kebaikan hari Jumat. Cuma jangan sehariannya gotong royong itu dibagi-bagi waktunya. Iyadatul marda, mengilangi orang-orang sakit di hari Jumat, termasuk gawian akhirat. Ziaratul kubur auliya was salihin, ziarah ke kubur wali-wali, ke kubur orang salih pada hari Jumat, termasuk kebaikan. Ziarah ke kubur abah, mama, dan sanak hari Jumat, termasuk kebaikan. Ziarah kepada yang hidup-hidup daripada ulama, orang-orang salih, termasuk kebaikan. Nah, jadi hari Jumat itu bukan hanya di rumah melulu membaca Quran, kata dia mintu. Maksudnya apapun amal kebaikan termasuk di dalam kebaikan hari Jumat itu. Dan tidak sayogianya untuk menghadiri lingkaran duduk-duduk pada hari Jumat sebelum salat. Biasa di masjid di Arab situ sebelum Jumat tuh ada sini halakah majelis, di situ ada majelis di masjid tuh kan betuyuk-tuyuk kayak itu manusia. Nah, jangan umpatan di situ kecuali ia nang tukang ceramah ini orangnya alim billah. Ia mengingatkan hari-hari Allah dan memahami tentang agama Allah yang dibicarakan di masjid di pagi hari. Maka ia duduk kepadanya. Ia menjadi orang yang menghimpun antara berpagi-pagi dan mendengarkan. Mendengarkan ilmu yang bermanfaat di akhirat itu adalah lebih utama daripada bersibuk-sibuk dengan yang sunat-sunat. Ilmu yang bermanfaat tapinya ilmu nafi', ilmu ada nafi', ada dhar. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang memudarat. Ilmu yang bermanfaat itu contohnya ilmu yang membuat takut kepada Allah. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Dahulunya kita wani berbuat maksiat kepada Allah. Dahulu wani berbuat maksiat. Sekarang imbah kita menuntut ilmu, kita jadi takut kepada Allah berbuat maksiat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat ngarannya. Ilmu yang mudarat kayak apa? Ilmu mudarat itu ilmu yang membuat kita berani atas Allah. Dahulu bagus takut kepada Allah, selalu simbah mengaji berubah kelakuan. Dulunya selawar panjang, selawar handap, wah ini. Kada takut lagi lawan Allah, selalu mengaji ini tuh. Itu ilmu dar ngarannya, ilmu yang membahayakan. Ada juga ilmunya itu. Ilmunya baik aja, cuma pemahamannya yang salah. Ini menjelaskan tentang hal-hal kemurahan Allah, menjelaskan tentang kemaafan Allah, menjelaskan tentang keindahan sifat-sifat Allah. Allah pemaaf, Allah pengampun, itu melulu yang dikaji, akhirnya wani lawan Tuhan. Kalau dikaji ilmu yang sebelahnya, Allah itu maha penyiksa, Allah itu maha adil, Allah itu maha menindak. Nah, sebelah aja dikaji, akhirnya wani lawan Allah, itu membahayakan ilmunya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat rajin beribadah. Sebelum mengaji ada ibadah, begitu mengaji rajin beribadah. Nah, itu ilmu bermanfaat ngarannya. Ilmu yang mudarat napa? Dahulunya penyembahyang, imbah mengaji tang ampih sembahyang. Ada itu. Itu ilmu yang memudaratkan. Lagi belum mengaji itu
sembahyang tahajud aktif, membaca surah-surah nang baik Quran aktif, bagus ke pengajian aktif, imbah mengaji ilmu itu kada mau lagi beramal ibadah, sembahyang kada, puasa kada, ampun orang ya pun seorang. Itu ilmu dar, ilmu nang bermanfaat, nang memudaratkan bagi dia. Ilmu nang bermanfaat lagi, ilmu yang mengakibatkan kita merasa hina diri. Ilmu nang bermanfaat. Ilmu nang kita kaji, bila kita kaji ilmu itu kita merasa oh diri kita hina. Diri kita sekalinya banyak dosa. Diri kita sekalinya banyak salah. Diri kita banyak ingkar kepada Allah. Nah, itu ilmu nang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merasa kehinaan diri dan kebaikan orang lain. Orang lain baik pada aku, orang lain hatinya baik pada aku, orang lain itu ibadahnya baik pada aku, orang lain taatnya baik pada aku. Sedangkan aku banyak salahnya. Nah, kalau hati kita merasa seperti itu sesudah menuntut ilmu, ilmu bermanfaat nang dikaji itu ngarannya. Sebaliknya ilmu nang mudarat, ilmu nang begitu dikaji, seorang merasa baik, orang luput semuaan. Nang mengaji, orang salah semuaan sekalinya. Nang bujur aku aja. Nah, ini terbalik. Min plusnya terbalik nih. Bila orang macam ini, ya nang ada motornya kalanggar. Berjamaah kada mau lagi, imamnya salah, orangnya kada nang baiknya, aku aja nang baik. Ya ini artinya ilmunya. Ilmu nang memudaratkan dirinya. Ilmu nang baik, ilmu nang bila dikaji merasa diri kita hina, orang lebih baik. Ilmu nang memudaratkan apa begitu dikaji seorang baik, orang luput. Nah itu. Nah, kalau kita menuntut ilmu nang seperti itu, nang bermanfaat tadi, lebih baik daripada kita bersibuk-sibuk dengan ibadah sunat. Jauh lebih baik menuntut ilmu nang bermanfaat tadi. Ilmu yang mengajarkan tentang husnuzan billah, husnuzan bi khalqillah, itu ilmu yang bermanfaat. Husnuzan billah artinya baik sangka dengan Allah. Kita berdoa, kita kadang merasa doa kita tuh kada kabul. Kenapa? Kita baik sangka kepada Allah. Mungkin belum saatnya. Kada mau dalam hati kita kesimpulan bahwa doaku ditolak Allah, kada mau. Itu sangka buruk kepada Allah ngarannya. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah baikkanlah anakku. Bertahun-tahun dah berdoa, anak tetap kada mau baik. Kalau buruk sangka lawan Tuhan, doaku kada dikabulkan. Jangan buruk sangka itu. Kalau kita mengaji itu mengaji luput ngarannya. Apapun tindakan Allah kepada kita, husnuzan billah. Baik sangka dengan Allah. Allah memberiku ini, mungkin ada rahasia kebaikan di dalamnya. Ada rahasia kebaikan dalamnya yang kita kada tahu. Nah, kita menuntut ilmu yang macam itu, selalu baik sangka kepada Allah, ilmu bermanfaat ngarannya. Baik sangka kepada makhluk Allah, ilmu yang bermanfaat. Allah kadang menyiksa kita kalau kita luput dalam baik sangka. Orang memberi kita makanan, pada makanan itu makanan yang haram. Tapi yang memberi ini orangnya bagus, akhlaknya bagus, potongannya orangnya saleh, memberi kepada kita makanan haram. Kita melihat orang ini ada tanda-tanda orang saleh, kita terima. Karena husnuzan. Sekalinya makanan haram yang diberikannya dua kita makan, kita kada berdosa. Allah kada akan menyiksa seseorang dengan husnuzan. Tapi Allah akan menyiksa seseorang dengan su'uzan, walaupun bujur. Kita tuh su'uzan tetap haram walaupun bujur. Misalnya ada orang duduk di pelatar kita di malam hari, wah ini maling duduk nih. Ini maling nih. Padahal bujur-bujur malingnya, tetap kita berdosa. Tetap berdosa. Walaupun bujur, tapi su'uzan. Allah menyiksa kita dengan su'uzan walaupun bujur.
Allah kadang akan menyiksa kita dengan husnuzan walaupun salah. Sayyid Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus mengatakan tidak ada ruginya orang yang husnuzan, dengan baik sangka itu. Bahkan keuntungan husnuzan ini Allah akan merubah sesuatu dengan husnuzan. Ujar Tuhan, ana inda zanni abdi bi, aku ini menurut sangkaan hambaku. Maling duduk di pelatar, nah ampun rumah ini sangka baik, nah, saya di pelatar duduk malam tuh, saku orang nak betaduh aja. Padahal itu maling yang membongkar rumah. Akhirnya dirubah Allah hatinya, kada jadi membongkar rumah kita karena husnuzan kita kepada si maling tadi. Ini kemuliaan husnuzan. Perampok, nah ini tamu mau datang nih, mungkinnya hendak minta apa doa aku, mungkin hendak minta banyu, mungkin hendak minta makan aja nih. Husnuzan dalam hati. Akhirnya dia datang ke rumah hanya minta nasi. Karena jadi merampok berkat orang itu husnuzan. Kalau suuzan sebaliknya, orang yang baik-baik, ini perampok, saya perampok bujur datang nih toh. Dibalik oleh Allah. Ana inda zanni abdi bi. Nah, mempelajari ilmu nang sekitar husnuzan billah, husnuzan bi khalqillah, itu ilmu nang bermanfaat. Nang kita hadir di situ lebih baik daripada sembahyang sunat. Abu Dzar telah meriwayatkan inna hudura majlisi ilmin afdal min salati alfi rak'atin. Artinya sesungguhnya menghadiri majlis ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Ilmunya ilmu nang bermanfaat tadi maksudnya. Nah, ingat situ Anas bin Malik berkata mengenai firman Allah Ta'ala, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.